Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya baru kehilangan ayah tercinta beberapa hari yang lalu. Beliau mendadak sakit. Dan dalam masa duka itu, Romo kilas balik tentang panggilan Papa sebagai orang Kristiani. Dia dibaptis di usianya yang ke-50-an, dan apa yang terjadi sangat sulit untuk menghafal doa-doa Katolik yang panjang-panjang. Bahkan saya ingat Papa saya beberapa saat sebelum hidupnya berakhir, dia bahkan masih kesulitan berdoa, Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau di antara wanita. Saya sering joke dengan papi saya, aduh papi, bagaimana mau masuk surga, doa Bapa kami tidak hafal. Tapi papi saya bilang, loh kan saya sayang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sayang saya. Itu sudah cukup kan? Dengan tersenyum saya katakan, ya, sudah cukup papi, sudah lebih dari cukup. Dan Injil hari ini mengingatkan saya dan engkau teman-teman, bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan belas kasih. Dia memanggil setiap orang dengan begitu belas kasih dan murah hati. Mau bekerja dari awal atau bahkan 1 jam sebelum pekerjaan selesai, semua dipanggil untuk masuk dalam kebun anggurnya. Dan ini yang menarik. Injil hari ini tidak bicara tentang ketidakadilan sosial, tidak bicara tentang laba dan rugi, hukum undang-undang ketenaga kerjaan, bukan ya. Injil hari ini dimulai dengan satu statement yang sangat kuat. Kerajaan Allah itu seperti, right? Jadi Tuhan Yesus mau menunjukkan pada kita bahwa Allah yang empunya kebun anggur memanggil setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan waktu yang paling tepat. Maka pertanyaanku padamu hari ini, kembali pada memorimu. Kapan dan di mana Allah berjumpa denganmu secara personal dan memanggil engkau untuk mencintai Dia, sang sumber kebahagiaan? Kapan dan di mana engkau merasakan Allah begitu dekat menopang hidupmu? Kapan dan di mana engkau dengan jelas mendengar suaranya, melihat karyanya yang mengagumkan, yang menggetarkan hatimu, dan yang menggerakkan engkau dari dalam untuk berkata, Yesus, tidak bisa aku tidak mencintaimu. I can only love you. Kapan momen itu? Bagi saya, momen saya adalah ketika saya masih kelas 4 SD, kelas 5 SD, saya begitu aktif sebagai anak kecil, lari sana lari sini, tiba-tiba harus diam di tempat karena kaki sebelah kanan saya lumpuh mendadak. Dibawa ke aneka macam dokter, tapi orang tua saya tidak menemukan penjelasan medis. Akhirnya papa saya yang belum Katolik waktu itu pergi ke aneka dukun. Dipanggillah dewa ini, dewi itu, ya sangat khas dewa-dewa Chinese itu ya. Bahkan dipanggilnya juga Sun Gokong, sehingga mungkin tubuh saya sekarang seperti Cupatkai jadinya. Tapi yang menarik adalah semua tidak ada yang bisa menyembuhkan. Mami saya yang seorang Katolik lalu memutuskan untuk memulai doa novena, dan di hari ke-9 doa novena 3 kali Salam Maria, saya tiba-tiba ingin ke WC pagi hari, dan saya jalan tanpa sadar bahwa saya telah disembuhkan. Dan apa yang terjadi ketika saya doing my business itu, saya sadar, oh saya berdiri, saya berjalan, dan saya berteriak, Mama, Papa, Tuhan sembuhkan saya. Itulah momen yang menguatkan hati saya. Dan sampai sekarang saya ingat, saya dipanggil untuk berjalan ke banyak kebun anggur Tuhan. Dengan ragam bentuk dan ragam rasa. Saya dipanggil untuk mewartakan Dia, berjalan bersama Dia.
Dan itulah kenangan personal saya. Bagaimana denganmu? Saya yakin Tuhan memanggilmu juga dalam situasi dan kesempatan yang berbeda. Temukan kenangan itu. Temukan kenangan itu supaya engkau, sama seperti papaku, boleh mengatakan, aku sayang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sayang pada saya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Saya Romo Albertus Joni, Romo Koko, memberkati engkau dari SMA Yosudarso Metro dengan berkatnya yang menghidupkan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice.